Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk video kali ini saya sharing terkait dengan deductible dan non-deductible expense. Nah, ini adalah untuk persiapan perhitungan SPT tahunan badan ya, untuk koreksi fiskal. Apa aja sih yang termasuk deductible expense? Dan apa saja yang termasuk non-deductible expense. Nah, langsung saja ya kita simak videonya. Nah, deductible dan non-deductible expense. Nah, jadi tidak semua biaya itu bisa dijadikan sebagai pengurang pajak ya. Nah, untuk deductible expense ini merupakan biaya yang bisa dikurangkan sebagai pengurang pajak. Dan sebaliknya, untuk non-deductible expense, ini adalah biaya yang tidak bisa menjadi pengurang pajak. Nah, tujuannya untuk apa sih? Nanti kita untuk menghitung SPT tahunan badan ya, untuk menghitung PKP-nya. Karena di PKP itu pendapatan bruto dikurangi dengan biaya 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang deductible expense-nya. Nah, langsung saja kita jabarkan ya, apa aja sih biaya-biaya yang termasuk deductible expense dan juga termasuk non-deductible. Nah, yang pertama untuk deductible expense dulu ya. Ini ada di Undang-Undang PPh ya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ini ada di pasal 6-nya. Yang pertama adalah biaya secara langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu seperti biaya pembelian lahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honor, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Nah, kemudian bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur PNK, kemudian biaya administrasi dan juga pajak ya, kecuali pajak penghasilan. Nah, itu yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk deductible expense berikutnya adalah penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari setahun. Nah, ini dijabarkan ya, ada di pasal 11 dan juga pasal 11A. Nah, di pasal 11 dan 11A itu ada banyak yang diatur terkait dengan penyusutan ya. Nah, salah satunya di situ disebutkan untuk tarif penyusutan sesuai dengan kelompok hartanya. Nah, jika dilihat di sebelah kiri, ini ada kelompok harta yang berwujud ya. Nah, ini seperti aset tetap ya maksudnya, yang bukan bangunan kelompok 1 4 tahun dengan tarif penyusutannya 25%, ini menggunakan garis lurus, dan juga ayat 2-nya menggunakan saldo menurun yaitu 50%. Kemudian kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tarif 12,5% untuk garis lurus dan juga 25% untuk saldo menurun. Kemudian di kelompok 3 itu masa manfaat 16 tahun dengan tarif penyusutan 6,25% untuk garis lurus dan 12,5% untuk saldo menurun. Dan di kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, ini 5% untuk garis lurus dan 10% untuk saldo menurun. Nah, selanjutnya untuk bangunan yang permanen itu 20 tahun dengan tarifnya 5%, ini hanya ada di garis lurus ya. Dan tidak permanen itu 10 tahun yaitu dengan tarifnya 10%. Dan untuk amortisasi untuk harta yang tidak berwujud ini dibedakan menjadi 4 kelompok ya, sama seperti yang bukan bangunan ya. Nah, ini kelompok 1-nya 4 tahun, kemudian kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun dengan tarif yang sama ya dengan kelompok harta berwujud bukan bangunannya. Nah, itu untuk yang penyusutan. Nanti bisa dilihat kembali ya detail di pasal 11 dan juga 11A.
Nah, yang ketiga, ini adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk 3M ya. Nah, kemudian yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Nah, itu boleh ya menjadi pengurang pajak. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya biaya beasiswa, magang dan juga pelatihan, dan kemudian piutang yang nyata tidak bisa ditagih, yaitu dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak bisa ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis ya mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapus untuk jumlah utang tertentu. Nah, syarat ini tidak berlaku ya untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Ini pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PMK ya. Nah, kemudian yang kesembilan itu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur dalam PP. Kemudian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam PP juga ya, peraturan pemerintah. Kemudian yang ke-11 biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam peraturan pemerintah juga. Kemudian sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur peraturan pemerintah juga, dan yang terakhir sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur peraturan pemerintah. Nah, itu ya untuk deductible expense, biaya yang bisa menjadi pengurang di pajak. Selanjutnya untuk non-deductible expense. Nah, ini aturannya ada di Undang-Undang PPH ya, pasal 9-nya. Apa aja sih yang termasuk non-deductible expense yang tidak bisa menjadi pengurang di pajak? Yang pertama itu adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun ya, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayar perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi. Kemudian yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggotanya. Nah, ini nggak boleh ya yang suka keluar-keluar pulau dengan menggunakan biaya kantor untuk kepentingan pribadi. Nah, itu nggak boleh ya. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, leasing ini ya, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang. Kemudian cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanganan kembali untuk usaha kehutanan, dan yang terakhir cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri ya. Nah, itu non-deductible expense-nya. Selanjutnya yang keempat itu ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar wajib pajak orang pribadi ya, kecuali dibayar pemberi kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
Nah, jadi kalau misalnya, premi asuransinya itu dibayarin, kantor, nah berarti itu boleh menjadi pengurang pajak ya. Nah, oke. Selanjutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Nah, ini natura ya, kecuali penyediaan makan minum seluruh pegawai, serta penggantian dalam bentuk natura di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam PMK. Nah, selanjutnya jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayar pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan kemudian yang ketujuh yaitu harta yang dihibahkan. Nah, ini termasuk non-deductible expense ya. Kalau punya harta yang dihibahkan, kemudian bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali sumbangan dan zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk pemerintah. Nah, ini ketentuannya diatur peraturan pemerintah ya. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu pajak penghasilan. Nah, ini tidak termasuk deductible expense ya, atau non-deductible expense. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Nah, kemudian yang ke-10, gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir itu adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelanggaran undang-undang di bidang perpajakan. Nah, misalnya dapat STP ya, surat tagihan pajak. Nah, itu tidak boleh menjadi pengurang pajak karena itu termasuk ke dalam non-deductible expense. Nah, gimana? Paham ya? Atau terlalu banyak jadi pusing? Nah, ini jadi kalau kalian mau koreksi fiskal, ini langsung saja ya kalian lihat di pasal 6 dan pasal 9-nya ya. Apakah ini termasuk ataukah tidak termasuk sebagai pengurang biaya di hitungan laporan laba rugi secara pajaknya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini terkait dengan deductible dan non-deductible expense. Semoga bermanfaat untuk perhitungan SPT tahunan badannya. Semangat, sebentar lagi dilaporkan, disubmit ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.